Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua. Kembali lagi dengan saya Arata. Kali ini saya akan melakukan review dari smartwatch atau jam tangan pintar dengan harga yang relatif murah. Kita ketahui bahwa di zaman yang modern ini, di tahun 2016, jam tangan pintar bukanlah hal yang unik lagi atau hal yang baru, karena produsen-produsen besar sudah mengeluarkan jam tangan pintarnya seperti Samsung Galaxy Gear, Apple Watch, Sony Smartwatch, Pebble, dan juga yang lain-lain. Namun harganya relatif tinggi, bahkan sama dengan harga sebuah smartphone. Nah, ini dia review dari smartwatch murah, yakni smartwatch DZ09. Kesan pertama dari boxnya adalah elegan. Bisa dilihat perbedaannya dari smartwatch U8 yang pernah saya review sebelumnya. Box DZ09 ini terbilang sangat elegan ya, dengan balutan warna coklat dan juga berbentuk kotak. Di dalamnya langsung saja terdapat jam tangan pintarnya, kemudian juga kabel data, baterai, penutup baterai, kemudian anti gores, dan juga buku manual. Nah, kali ini saya membeli yang berwarna coklat dan juga emas, berwarna coklat emas. Layarnya seluas 1,56 inch berjenis TFT LCD. Layarnya kalau bisa dibilang lebih jernih dibanding U8 yang sebelumnya. Layarnya pun saya katakan lebih responsif. Namun yang sangat saya sesali adalah warna dari layar dan juga bezelnya ini sangat kontras, sangat terlihat, sehingga mengurangi kesan elegannya. Padahal kalau misal warnanya hitam pekat sama seperti bezelnya mungkin akan lebih bagus. Langsung saja beralih langsung ke jam tangan pintarnya. Jadi jam tangan pintar ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihannya itu disediakan kamera. Kameranya beresolusi 1,3 megapiksel. Bagaimana dengan kualitasnya? Saya tidak bisa berkomentar banyak karena kualitasnya buruk. Tapi ya oke lah, yang penting ada kameranya. Nah, kalau ada kamera berarti ada storage-nya. Ya, smartwatch ini juga dilengkapi dengan slot micro SD hingga 32 GB. Apalagi keunikannya, smartwatch ini juga dilengkapi dengan SIM card berjenis micro, sehingga Anda bisa menggunakan smartwatch ini secara independen tanpa harus terhubung atau terkoneksi dengan handphone kalian. Bisa melakukan telepon, SMS, atau bahkan browsing. Jadi kelebihan lainnya adalah smartwatch ini juga bisa melakukan browsing. Ada aplikasi browsing, Facebook, WhatsApp, dan juga Twitter. Namun, dari pengalaman saya menggunakan selama 1 minggu ini, saya tidak bisa menggunakan aplikasi Facebook, WhatsApp, dan juga Twitter. Entah mengapa. Untuk browser, saya sudah bisa menggunakannya. Namun, yang perlu Anda ingat jika ingin melakukan browser, maka Anda harus menyeting dulu settingan APN-nya. Dan juga sudah dimasukkan micro SD, sehingga saat melakukan browsing, bisa meload sebuah gambar. Secara umum, di luar yang saya sebutkan tadi, sama dengan smartwatch murah lainnya, seperti adanya pedometer, sleep monitor, kemudian juga remote kamera, sehingga Anda bisa melakukan sebuah pengambilan gambar melalui jam tangan pintar ini. Nah, jadi bagaimana cara menghubungkan dari smartwatch ini ke smartphone Anda? Caranya gampang. Di dalam smartwatch-nya sudah tersedia seperti barcode. Anda tinggal buka dan kemudian scan dengan smartphone Anda. Dan kemudian akan langsung ditujukan kepada aplikasi yang berada di Play Store. Install dan kemudian kalian pairkan saja dengan Bluetooth jam tangan pintar tersebut. Dan kemudian voila, sudah terkoneksi. Semua aplikasinya bisa disetting di aplikasi tersebut. Yang masuk ataupun yang terkoneksi semua bisa disetting di situ.
Lalu bagaimana dengan kemampuan baterainya? Baterainya berkapasitas 380 ampere. Terdengar kecil bukan? Ya, memang. Tapi kemampuannya tidak jauh berbeda dengan Watch U8. Kemampuan smartwatch ini saat tanpa menggunakan SIM card bisa bertahan hingga 5 hari. Namun, jika menggunakan SIM card hanya sekitar 4 hari. Ya, kurang lebih sama. Kemudian, kalau terhubung atau terkoneksi dengan Bluetooth, bagaimana kemampuannya? Cukup jauh. Jadi saat menggunakan Bluetooth atau terkoneksi dengan smartphone, jam tangan pintar ini hanya bertahan sekitar 2 hari saja. Lalu bagaimana dengan kesimpulannya? Menurut saya smartwatch ini cukup pantas untuk dimiliki. Kenapa? Karena dengan harga 200.000 saja Anda sudah bisa mendapatkan smartwatch yang kesannya elegan, sudah bisa terhubung dengan smartphone Anda, bisa kalkulator, bisa pedometer, bisa sleep monitor, bisa nelpon secara independen. Artinya smartwatch ini dilengkapi dengan micro SIM kan, jadi bisa nelpon, bisa SMS, bahkan bisa browsing. Walaupun sampai saat ini saya masih menjanggal di bagian Facebook, Twitter, dan juga WhatsApp ya. Di luar itu bagus. Kemudian juga dilengkapi dengan kamera. Kemudian jam tangan pintar ini juga memiliki radio, sehingga Anda bisa mendengarkan radio langsung dari jam tangan pintar. Namun sayangnya jack audionya menggunakan jenis micro USB. Sampai saat ini sih saya belum menemukan ya yang kayak gimana. Mungkin kalau yang tahu ya gitulah. Jadi modelnya yang micro USB. Nah, segitu aja review dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Tinggalkan komen, like juga, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Saya Arata, sekian.